rasanya kok kayak gini gitu kan, akhirnya ngerasa ada beban tersendiri bagi mereka. Bisa dibilang sedikit tertekan. Permasalahan utamanya paling nggak percaya gitu loh, nggak yakin. Kalau lockdown total ya, kalau benar-benar yang di lockdown total itu cuma di provinsi Hubei sama kota Wuhan. Nah, buat yang di kota-kota lain itu lebih ke arah bukan lockdown total sih, tapi lebih ke isolasi wilayah aja, karantina wilayah di hampir semua kota. Misalnya, jadi emang udah ada perintah dari pusatnya untuk mengkarantina wilayah beberapa kota-kota yang diperintahkan gitu kan, yang didengarnya cukup parah kasusnya. Jadi kayak nggak ada aktivitas di tempat umum, tapi untuk beberapa aktivitas yang krusial gitu ya, kayak tempat makan, apotek, tempat jual beli barang kebutuhan sehari-hari itu masih tetap dibuka, masih tetap beroperasi mereka maksudnya. Kalau pas awal-awal awal-awal tersebar ya utamanya ya, kita masih kaget karena nggak disangka-sangka, apalagi teman-teman yang ada di Wuhan itu kan, apalagi dengan pemberitaan ini itu segala macam dari media dan lain sebagainya, teman-teman sering diwawancara gitu, teman-teman di Wuhan khususnya ya, ketika di-up beritanya kok nggak sesuai, ya biasalah ya media gitu kan. Nah dari situ teman-teman ngerasanya kok kayak gini gitu kan, akhirnya ngerasa ada beban tersendiri bagi mereka, sehingga akhirnya mereka sempat ngerasa tertekan dengan pemberitaan yang ada gitu kan, karena beritanya banyak tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan gitu kan, dan juga dengan kondisi kota yang benar-benar sepi banget, jadi kayak ada rasa bisa dibilang sedikit tertekan sebenarnya kalau boleh dibilang belak-belakan gitu kan. Permasalahan utamanya paling cuma itu aja, lebih ke arah suntuk, stres karena nggak bisa kemana-mana karena ini dadakan juga, dan banyak nggak percaya gitu loh, nggak yakin mau keluar nanti takut kenapa-napa gitu, takutnya nanti kena COVID-19 atau apa kan, penyebarannya juga cukup cepat gitu, bisa istilahnya bisa dibilang insecure nggak sih kalau kayak gitu kan, ke lingkungan yang ada di sekitarnya gitu loh. Ada permasalahan finansial ini itu juga segala macam yang juga ikut dipertimbangkan, bahkan bagi yang mendaftarkan beasiswa baru tahun ini pun juga nggak bisa di ACC juga tahun ini karena mungkin dananya difokuskan untuk penanganan COVID-19 juga kan dari pemerintah Tiongkok yang ada di sana gitu. Gejala-gejala yang paling umum itu pertama ada perubahan dari suasana hati kita. Perubahan yang cukup ekstrim gitu. Misalnya biasanya tuh kayak sehari-hari moodnya netral-netral aja gitu, tapi kalau sekarang gampang banget emosi gitu. Kemudian ada perubahan yang lainnya itu yang perlu kita waspadai, ada perubahan pola pikir kita gitu. Yang tiba-tiba tuh kita merasa kok kayaknya ya udahlah kok kayak gini aku mati aja kayak nggak apa-apa deh. Nah itu salah satu juga di problem masalah pikiran gitu. Terus mungkin perubahan yang paling mendasar itu pola makan berubah, tidurnya juga mulai berkurang gitu. Jadi beberapa perilaku yang cukup ekstrim tuh sebenarnya tanda-tanda. Journaling itu sebenarnya sangat memberikan efek yang luar biasa gitu untuk menjaga kesehatan mental kita. Terus misalnya kalau kita merasa susah untuk mengatur pikiran-pikiran kita gitu ya, pikiran-pikiran kita yang misalnya negatif atau apa ya, kita bisa ngeset waktu untuk kapan sih maunya khawatir gitu. Jadi kadang kan kalau kita kan khawatir dalam satu hari itu bisa kapan aja gitu ya, yang mana itu kan suka berlarut gitu ya, jadi kekhawatiran satu, kekhawatiran yang lainnya. Nah, dengan kita mengeset gitu ya, waktu untuk cemas satu hari cuma 15 menit gitu. Ya udah, di situ aja mau mikirin apa aja selama 15 menit tuh boleh gitu. Tapi setelah itu udah berhenti. Di sini tuh kuncinya kita berusaha untuk fokus kepada apa yang kita bisa lakukan gitu. Kalau kita berfokus dengan hal-hal yang nggak bisa kita lakukan, ya kita semakin memperparah kondisi mental kita itu sendiri gitu. Karena ya di dunia ini nggak ada yang bisa kita atur selain diri kita, seperti itu. Jadi itu sih yang paling penting gitu.